Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Al-ayat. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang kami cintai, alhamdulillah pagi ini kita diberikan Allah dua kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat iman. Bukti sehat kita bisa hadir, bukti iman kita mau hadir. Walaupun sehat, ini imani lagi mboten match aras-arasan kita, gitu mungkin. Walaupun imannya sedang kuat, sedang seneng-senengnya pada kebaikan, tapi kalau awake remek loro, dia tidak bisa berangkat. Oleh karena itu patut kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita pagi ini dalam keadaan sehat dan iman. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ittiba kepadanya dan kelak di surga bersamanya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, juga yang kami hormati kursi-kursi yang kosong yang kami muliakan. Kalau boleh saya usul kursi yang depan ini, mbak-mbak yang paling belakang, ibu-ibu bisa diisi sebelum saya mulai. Halo, monggo anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang paling depan-depan ini yang masih kosong diisi dulu. Alhamdulillah. Biasanya ini majelis utang-utangan, ya, itu forum utang-utangan. Apa mana katik jasa, terus katik ngomong mesti nomor siji, gitu mungkin. Uangnya teko kaya anu. Ayo mbak-mbak yang masih ada di belakang maju, mbak. Mohon dengan hormat. Mohon dengan hormat nih. Napa saya abote tengah jeng? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak yang kami hormati, pada pagi ini saya bicara tentang urgensi peduli sesama. Urgensi itu pentingnya kepedulian terhadap sesama manusia atau sesama hamba Allah, lebih-lebih sesama muslim. Nyuwun sewu, Allah dawuh ten Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Imran, surat ketiga ayat 112. Insyaallah jangan pun apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat 'alaihimud dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Dimanapun saja hamba Allah, manusia,
Manusia itu hamba Allah. Ya. Di mana saja berada, sepanjang selama tidak bisa hubungan baik dengan Allah dan juga bisa hubungan baik kepada manusia, tidak bisa, maka tergolong hina, cacat. Maksudnya menungso ini kalian Allah kudu bagus hubungannya sesama manusia, sama manusia. Niki kalimatin nas loh, buatan muslim. Wahabli minan nas. Berarti kita ini di samping hubungan Allah baik, wahabli minan nas. Sesama manusia, apapun agamanya, apapun kulitnya, apapun profesinya, dari etnis manapun, kita harus betul-betul bisa menjaga komunikasi yang baik. Kak, yang penting aku mbak Allah, menungso gak ngurusi cacat. Kak, aku yang penting aku mbak menungso. Perkara Gusti Allah urusan pribadi, cacat. Jadi karo-karo ini kudu bisa baik. Ini Quran loh ya, jadi dibantah. Ini Quran, ya. Tidak bisa terbantahkan Quran. Nah ini di dalam ayat yang lain Allah dawuh, ya ayyuhan nas, hai para manusia, inna khalaqnakum, aku ciptakan kalian semua min dzakarin, ada yang laki-laki, wa unsa, ada yang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, aku jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beretnis-etnis seluruh jagat dunia ini lita'arafu, supaya saling kenal. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, lebih kenal, lebih dekat. Orang sing sangat dekat sekali dinikahi, bisa satu ranjang satu rumah. Ada yang dekat antar tetangga, aku kenal, aku tonggoku. Ada kenal antar kantor, karena sak kantor kenal. Ada kenal kantor WA grup, kok kenal sama, iku sak grup sak WA aku. Gini. Ini memang diharuskan. Kenapa? Karena manusia ini lemah. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Tanpa orang lain kita sulit untuk hidup. Tolong, panjang sing ngaku pinter, ngaku sugih, aku nggak butuh orang lain. Angkat tangan. Kok kalau? Tidak ada, Pak. Hidup sendiri tidak mampu. Manusia sejak lahir cengar, ngerti lahir cengar, sampai mati butuh orang lain. Coba orang hamil, anak kula niki nembe melahirkan 3 minggu yang lalu, melahirkan nang ndi ke rumah sakit DKT ya Surabaya, karena rumahnya Surabaya. Wis butuh mikir, butuh dokter, butuh perawat. Mikir mati butuh orang lain. Sapa sing gelem mati adus-adus dhewe budal-budal dhewe. Apa artinya? Kalau kita paham bahwa manusia ini tanpa orang lain sulit untuk hidup, maka komunikasi yang baik, saling menyayangi, saling menghormati. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya berbuat baik kepada sama manusia. Sampai Allah sendiri dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 70, Allah dawuh, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah sendiri walaqad karramna bani Adam. Dikuatan qatnya, sungguh aku muliakan bani Adam. Anak Adam itu apapun agamanya dimuliakan oleh Gusti Allah. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sampai Allah diberikan sarana di daratan dan di lautan. Dikasih akal, dikasih hati, dikasih supaya bisa hidup dengan nyaman. Dimuliakan oleh Gusti Allah, dadi patene di ide-ide dihina. Gusti Allah mulyakno sama wani ide-ide gak gawe apa, gak gawe wani menyakiti. Bahkan dalam surat yang lain Allah juga dawuh dalam surat Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard
fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang membunuh karirnya, membunuh nyawanya, membunuh ekonominya, seseorang satu saja seakan-akan membunuh nyawa satu jagat bumi ini. Dan siapa yang mampu menyelamatkan satu nyawa seakan-akan menyelamatkan nyawa sak jagat ini. Saking mulian menungso mateni situk mampu kok mateni wong sak dunya. Ya Allah cek mentolo ya Allah kok iso dibetet-betet koyo ngene. Apa itu sangat-sangat kejam kalau manusia sampai membunuh. Sebaliknya menyelamatkan satu nyawa saja pahalanya koyo kok menyelamatkan nyawa sak jagat bumi. Apa artinya? Menungso niki dimulyakno karo Gusti Allah, jangan disakiti. Bahkan dalam hadis banyak sekali antara man la yarham la yurham, sapa sing gak welas maka Allah tidak welas. Ini ono wong cuek dengan sama manusia, Allah dan malaikat cuek dengan kita. Mayyarham fil ardi yarhamhu fis sama. Siapa yang welas dengan sesama manusia di bumi ini, maka Allah dan malaikat welas kepada kita. Di dalam kitab Al-Jamul Sholih juga disebutkan al-hadis, inna syarrun nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamati may yakhafu an-nasu min syarrihi. Sejelek-jelek menungso kedudukan manusia nanti di hari kiamat indallah, welek-eleke kedudukan menungso nanti di hari kiamat di sisi Allah indallah, yaitu mayyahobun nasu min syarrihi, yaitu wong sing di dunia ini nyun sewu diwedani wong manusia banyak yang takut karena kejahatannya. Ini ono wong jahat kabeh wong wedi nak donya benjing hina di hadapan Allah. Dalam redaksi lain, inna syarrun nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man tarakahun nasu ittiqa'a fakhsyahu. Sejelek-jelek manusia nanti di hari kiamat kedudukannya adalah orang yang ketika di dunia banyak orang yang takut, wedi, jangan-jangan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi nyuruh saya, welek-elek benjing kena akhirat niku wong sing ketika di dunia ditakuti orang, hati-hati sama mbek wong itu temen apa gak kena medeni bak wong yo jahat bermuka dua ketok pak apik tok tapi kejem enten apa boten niki hina di mata Allah, hina. Kadang-kadang hati-hati Pak, di penjara itu ada Pak, kemarin ada teman saya yang menikahkan di kantor penjara. Jadi ono tentara kasus selingkuh dipecat di penjara, nikah. Jadi nikah di penjara. Dan itu biyen jeneng ontrang-ontrang itu wong sak kampung wedi. Lho benjing wong sing diwedeni wong itu benjing akan sangat hina. Makanya ayo belajar dari yang skala kecil dulu, saoma. Ya saoma. Bapak-bapak jangan jadi suami yang ditakuti oleh istri dan anak kita. Halo? Ono lho Bu, wong sing saking wedine mek sing lanang kuwi apik rembukan maca selawat dhisik. Lah kok Bu, sampean kok ndonga apa? Iki lho nak apik rembukan mek bapakmu nak. Bapakmu kuwi kan gak tepak titik, masyaallah nak. Ngamuk, wedi. Enten apa mboten? Wenten saking wonge gak teko. Besok hina sampai anak yo wedi wis gak wani ngomong blas. Mau Bu gak wani ngomong be bapakku. Bapak kereng ngomong jahat di. Sebaliknya enten ibu sing dadi branjang kawat. Mbok sing lanang cepet. Ayo, terus no. Mbok sing lanang sing enten apa mboten? Wonten. Wong lanang Pak iso goblok dadak. Halo? Tahu kan pengumuman? Wong lanang iso goblok dadak karena dua hal. Pertama, petuk wong wedok ayu, itu goblok dadak. Wis tak kabeh wong lanang biasane termasuk sing ngedek miki.
Ketika mau itu ayu sok goblok dadak sama kalian. Keliru dalan kesandung bareng bisa ya. Yang kedua, wong lanang iso goblok dadak nek kakek disentak karo sing wedok. Kula mbayang Bu. Kula niki kerja sakniki ten Pengulu, Pak. Sami kali Pak Abdul Aziz niku tak kandhani nggih nyuwun sewu sing wedok aja keren-keren wong lanang sing lanang kerja nang pabrik disentak pimpinan nang omah disentak sing wedok apa gak goblok dadak ya. Ayo belajar saling asa, saling asih, saling asuh. Sayangi jenengan masih sujud di hadapan Allah tiap malam sampai batu gosong. Mbah perkara sujud perkara ketatap meja aku karo ya. Walaupun tiap hari baca Al-Quran tapi tidak bisa komunikasi yang baik dengan sama manusia, cacat. Dasarnya apa? Surat Al-Imran ayat 112. Dan banyak hadis yang menjelaskan la yu'minu ahadukum, imannya tidak sempurna. Siapa? Orang yang tidak mampu mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsi, seperti mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Bahkan hadis yang lain, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi ini gak penting gak sumpah, gak koyo awak dhewe. Sumpah dulu Allah kaji itu bro, perkara cilik sumpah. Nabi kalau nggak penting nggak sumpah. Sahabat ya Rasul, wa man la yu'min ya Rasulullah. Sing mboten iman ya Rasulullah. Man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu. Ini ana wong tanggawe gak iso aman, direseki, diganggu, mbuh perkara oleh dhewe tanggawe merasa risih dan tidak nyaman. Iku wong sing gak iso termasuk gak iman. Sampai gitu saking pentingnya kita harus baik-baik dengan manusia. Sama manin berbeda pola pendapat, berbeda organisasi, tidak ada alasan untuk menghina. Sama tidak berhak, ngomong yang benar tidak berhak. Hanya kita berdakwah. Kira lagi? Tidak berhak, ngomong itu salah nih. Nah, yang benar tak? Nggak berhak sama menuju itu dengan cara yang baik. Perkara diikuti atau tidak itu hak prerogatif Gusti Allah. Jok kemelinti sampean. Tapi nek kenceng iki untuk temen temen dong. Ake wong goblok, masya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi betapa pentingnya kita menjaga komunikasi yang baik, cara ngomong yang baik, dan lebih dari itu kita harus saling membantu. Nyun sewu, ada analisa. Para alim ulama menganalisa, para pakar pendidikan juga menganalisa. Kenapa dalam Al-Quran itu kalimat sholat dengan zakat sering gandengan. Aqimis sholat wa atuz zakat. Dalam hadis lain, alladzina yuqimuna sholat wa yu'tuna zakat. Seringkali sholat ini mesti gandeng dengan zakat. Ibaratnya kekoncoan aku lho metu mbak iku mesti ana mbak iku. Nang yen mbak iku nang mesti ana mbak iku. Nggih napa nggih? Ngono. Panjenengan khalite. Aku mesti nonton emas iku mesti ana emas iku. Wong loro akrab bagus. Lah kalimat aqimis shalah wa atu zakat niki di dalam Al-Qur'an bergandengan sampai 29 kali. Kenapa? Sehingga ada yang menganalisa dengan dua pengertian begini. Pertama, ini ono masa wong ahli sholat, ini gak zakat, sholatnya mardud. Halo? Sholatnya mardud. Ada beberapa begitu. Ngerti mardud? Tertolak. Ahli sholat tapi gak tuh zakat, tertolak. Zakat tak gak sholat, tertolak. Jadi ini saling melengkapi. Assalamualaikum, Abah Mustafa. Ngapunten Yai. Ini guru kula Pak Mustafa ini. Dilanjut nggih. Nah. Jadi ada analisa. Yang kedua,
Kenapa aqimi sholat wa atu zakat ini bergandengan? Itu agar terjadi kesempurnaan antara hubungan kepada Allah juga hubungan kepada manusia. Sholat itu kan komunikasi dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tuh nek sholat hakikatnya omong-omongan karo Gusti Allah. Manis sing temen nek sholat tuh. Halo. Ojo anggap pakan saenake nyun sewu. Wudu zinatum inda kulli masjid. Nek kapan nang ngene masjid, nek pakan sing apik. Kadang sing kaosan. Halo. Mane nek sholat pakaian sing rapi, sholat yo ojo saenake. Bahkan nek ngantuk niku ada apa pencerahan. Nek lagi ngantuk turu dhisik dulu. Ojo sholat mbek kelangopan. Allah. Kenapa mboten? Wonten. Menghadap Allah sampai ke depan kota mbek ngono model apa kira-kira wanita. Masih banyak Pak kita itu tidak paham. Dilihat dari sudut fikih dan akhlak. Nyun wong lanang misalnya kaos kotang tok, kaos kotangan. Karo katokan rada dawa titik pokoke nutupi dengkul sah cara fikih tapi delodok cara akhlak. Paham nggih? Pak apa salat cek medhi dina surbanan bar kaosan tok mek katokan lho. Sah menurut fikih tapi delodok menurut akhlak. Sama wani kaosan kotang tok mek katokan ngedebu balik Pak Bupati. Lho ngono. Ngedep para tuwa lho. Rasan, Bapak ngapunten Bapak nggih kalau pakaian ngeten Bapak ngapunten. Pemene ngedek Gusti Allah. Bahkan enten sing lucu, Pak. Saking gak pahami salat tahiyat. Niki mari kudu ngaji. Tahiyat. Sini gatel. Menurut aturan fikih yang benar, ukur saja ini. Jangan begini. Gini aja. Walaupun sudah jaran gak masalah. Apa kok jaran aku garo. Ya. Balik. Niki yang saya di sholat gasa, ketika dikukur diganti. Lah apa diganti, gak usah diganti. Ngene ngukur, mari ngene mana. Ibu ya apa? Ya. Saat tadi pagi itu ada mendengar di masjid wiridan Langgar Muni. Anallah mau, delan. Wong alhamdulillah, yo aja ditiru lah ngene. Kau sapopo. Hubungan kepada Allah harus baik. Wa atu zakah. Jalani zakat. Zakat itu efek baiknya, manfaatnya untuk sesama manusia. Jadi zakat itu hak orang-orang miskin. Ini ono wong sugih itu zakat haram dimakan karena belum haknya orang miskin di. Sehingga aqimi sholat wa atu zakat itu akan terjadi hubungan, kesempurnaan hubungan yang baik antara kepada Allah juga kepada sama manusia. Jangan meremehkan komunikasi dengan manusia, Pak. Sama-sama penting. Sama-sama penting. Sampai nyun sewu di sini dengan kepentingan itu tidak sekedar komunikasi baik, tapi saling bantu-membantu, tolong-menolong. Sampai Nabi menggambarkan dalam hadis, al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh. Satu tubuh. Apa arti satu tubuh itu? Nek sing siji loro, liyane melok loro. Kenapa nggih? Kula kek contoh sederhana. Ana wong lanang mlaku-mlaku. Ndelereng oleh ana wong wedok ayu lerek masyaallah. Karena delereng nabrak sampah. Lah sampah akeh beline. Begitu delereng nabrak sampah kena jempolane, sik cuk. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nyuwun saya. Jempolan sikil sing kena beling, mancur darah. Yang sakit jempolan, mata ikut menangis, bibir ikut istighfar, astagfirullah, tangannya mijeti, maru golek obat. Kenapa kok melok menangis, melok istighfar? Cek gak melorot, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Gimana bagi? Niku
Nyon sing lara mek sitok. Tapi semua membantu tangan ini jeti, munte istighfar, meripati ngelok-ngeluk, niku peduli terhadap jempolan niku wae. Niku gambarane ana wong sing mukmin diatur dengan yang lain. Sama apa tuh ono melaku ndelereng. Ayo mari ngono kena terus curung ngonyor. Delok kang meripatmu ndelereng ya ngono kapan kapakmu ya. Syukur. Yo rasakno dhewe wong meripatmu ndelereng yo rasano. Ana wong ngono wong edan ini. Ini gambaran hidup. Ketika ada saudara kita menderita, ikut menderita, peduli. Halo? Sama misalnya misal pas aku lho bojo sampean, ana wong tuwek sepeda dadane tiba mengko. Tolong, cepat ditolong. Tak usah kakang ditakoki. Zaman di Islam, tak Kristen, apa Hindu, apa Buddha, apa Konghucu, Pak. Islam, NU apa Muhammadiyah. Oh, wong gendeng. Tolong langsung. Walaupun dia Kristen, tolong. Itu hamba Allah. Walaqad karramna bani Adam. Kok mendalam ngelang. Buktikan dalam kehidupan. Kak beda pendapat tidak linci penek ngomong sampai hati ini loro. Belum nampak keimanan Islam kita. Wong beda agama lana apa lakun dinu kemaliati, gitu? Tak ada masalah. Lana a'maluna walakum a'malukum kok sama hina sama niat. Yang menjadi hakim nanti hanya Allah. Sepanjang orang itu masih eling Gusti Allah, senang berpikir, perkara beda didik mereka adalah saudara kita. Gak pantas kita menghina mereka, dan gak pantas mereka menghina kita. Gimana mungkin? Tunjukkan itu. Bulan kurisi Pak, ada seorang kiai kitabe mau kitab kuning oke, kan video. Risih rasanya gara-gara berbeda pendapat dengan ustadz yang satu. Hati-hati jamaah kula, nek ana ustadz duduk golongane dhewe ojo percaya bujuki niku kiai jenenge memecah belah umat. Ngono nggih. Rasane ati la ilaha illallah jake ngono mbok yo ngene ae para bapak ibu jenengan ngrungokno ustadz kok berbeda dengan cara kita. Nggih sampean takut ten sing sepadha. Nggak usah dilokno, nggak usah anu. Ngoten mawon nggih. Lah enak nggih napa nggih? Padahal nggih niku hebate nyuwun sewu pengaruh nafsu. Pengaruh nafsu. Nyuwun sewu Pak. Sampeyan masuk jilbaban, masuk batuke gosong. Lah wis kurang apa? Ya. Cobaan, serbanan. Per detik per menit kadang-kadang nggak terasa terjebak dengan nafsu. Nggih napa nggih? Kalau takut Mbak Egi, Mbak ceramahnya sampai jam berapa? 7 Pak. Dibatasi jam 7. Nah aku ceramah sampai jam 8 nafsu. Halo? Nafsu. Ngira lagi. Ada forum ceramah semacam ini sama kok otak-otak HP. Gak ngerakan ceramah nafsu. Ustaz ceramah persiapan dari rumah, medidi dadak sambil ngecemes saya nafsu. Paham? Manin saya kalau tak nyempal titik tentang nafsu. Dulu ada seorang alim yang bernama Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Hawdawi. Kalau usah dicatat, gak apa-apa. Seorang ulama besar yang bernama Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Hawdawi, dia menjelaskan begini. Ketika Allah menciptakan akal diajak dialog. Hai akal, menghadaplah. Akal langsung menghadap kepada Allah. Hai akal, berbaliklah. Akal langsung respon berbalik dari Allah. Lalu Allah mengatakan, hai akal, siapa aku? Akal menjawab, engkau adalah Tuhanku yang menciptakan aku, dan aku adalah makhlukmu yang lemah dan dhaif. Karena akal merespon daripada omongan Allah, Allah langsung memuji. Hai akal, tidak ada makhluk yang paling mulia aku ciptakan kecuali engkau. Jadi akalnya dipuji oleh Allah. Lalu
Allah menciptakan nafsu. Nafsu diperintah, hei nafsu, menghadaplah. Nafsuku dodot, ngerti dodot sama. Gak ngereken balas, meneng tok, gak jawab, gak obat, gak otot. Hei nafsu, menghadaplah. Ini akal kan langsung menghadap. Meneng tok, karena dodot gak ngereken Allah. Lalu Allah tanya lagi, hei nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Bahasa kon kok gak ngereken aku. Sapa kon? Sapa aku? Ngono jawab ini. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Nafsu melete banget. Karena nanti disiksa di neraka jahannam 100 tahun. Begitu selesai 100 tahun diangkat lagi, ditanya lagi. Hei nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Tetap jawab. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Disiksa lagi 100 tahun. Begitu diangkat lagi, ditanya, hai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah makhlukmu. Baru jawab kemudian disiksa 200 tahun. Apa artinya? Sehingga Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Ghawawi memberikan garis bawah, hati-hati manusia dengan nafsu. Hai manusia, hati-hati dengan nafsu. Jangan sampai engkau dikendalikan oleh nafsu, tapi manusia yang harus mengendalikan nafsu. Menungso di mana dikendalikan nuruti nafsu, bejat, musnah. Makanya nyun sewu dalam kitab Injil ada statement yang dibahasa Arabkan oleh ulama, man hadamas syahawati azza fid dunya wal akhirah. Sapa sing mampu mengendalikan syahwatnya, nafsunya, azza fid dunya wal akhirah, hidupnya akan mulia sampai akhirat dunia akhirat. Kata wong namanya acur gara-gara nuruti nafsu. Gak peduli kiai, gak peduli profesor doktor, gak peduli botak, rambutnya saking penting gak ngurus. Banyak orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Makanya Gusmus pernah mengatakan, di akhir zaman ini termasuk di Indonesia, banyak gelar semakin tinggi, akal sehat semakin rendah. Banyak penghasilan tinggi, ketentraman jiwa semakin hilang. Terbukti apa betul? Terbukti apa betul? Sama delok mendokur-dokur gelar profesor, doktor, tapi ini kena iming-iming jabatan, halo, duit, fasilitas, gak cerdas kini, gak cerdas pak, goblok, enggak. Gara-gara apa? Banyak iming-iming fasilitas, nuruti nafsu. Makanya nyun sewu, hati-hati bu, ojo nuruti nafsu. Ada statement begini, rezeki Allah itu cukup untuk hidup, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Setuju? Rezeki Allah pasti cukup untuk hidup. Pokoknya sama gagakan pola, cukup sesuai kebutuhan, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Kalau ketika jadi ketua koperasi, anak konco utang duit 3 juta, batain aku utang duit 3 juta, tak pikir gaya bayari sekolah ya anaknya, gaya baris ada beda, kayak tuku manuk, tuku manuk, ini gak untuk jual beli bukan, sekedar senang. Kok orang dia cuma udah kita tak ini. Mau pakai bayari anak sekolah lah enak sih. Dia tuh kumanok nuruti sendiri semua remak orang beli model ini. Kalau dia penghasilannya 5 juta 1 bulan, ukur nih iso dicukup nih iso kebutuhan hanya 4 juta. Sehingga 1 juta iso nyelain. Halo, iso nyata. Ada kisah menarik. Ada buku-buku inspirasi. Bukunya itu saya beli di Gramedia, sama insya Allah kan duit sama. Kalau satu tak kandangnya, ya. Ada seorang kaya raya ketika untuk krimis titik-titik ini ku pegawai ini kata kan mereka, Yohana mau pegawai kata. Tapi anak rombong, itu rombongan, rombong bakso, tik, Pak bakso pak, ditawani, ada bakso, oh ini bakso, tuku kafe.
Begitu manfaat dibayari. Niki Pak, ketika dibayari tukang bakso ini nyuwun sewu, duit ini ku dibagi telu, ana dilebono dompet, enten dekek laci, enten dekek kaya black sing ditutup ngoten. Penasaran sih, wong sugih penasaran. Pak, ngapunten kula takok niki. Napa duit kok dibagi telu, ana sing dekek dompet, ana sing dekek laci niku, lacine rombong niku, enten dekek black itu. Ngapunten Pak, sinten dompet niki kula pun janji kali bojo kula niki gawe makan sehari-hari ambek niki gawe blonjone niki. Sinten laci niki damel sedekah Pak, be ana infak, ana tiyang boten gadah, ngoten niku nggih. Belajar memberi Pak, walaupun kula sekedar tukang bakso, ana wong becak mengko sakno Pak digawe, ana yunayu temen gawe. Lah sing niki sinten blek niki? Ngapunten Pak, niki nggih namine kula lak kepengin haji ya Pak. Rukun Islam ana niki khusus haji. Niki alhamdulillah Pak, kula pun 17 tahun ngeten iki Pak. Insyaallah kali tahun malih mbok cukup gawe UNH Pak, alhamdulillah. Lho kok mentel lengae sampeyan. Niku Pak, takul bakso membagi-bagi niku dalam rangka ono sing digawe-gawe sedekah infak gawe wong haji, terus ono sing gawe kurban. Masya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah salah satu betapa mulianya peduli terhadap sesama. Kalau dia gak bisa memberi, jangan menyakiti. Nang tongko gak iso kaya apa-apa, jangan kau sakiti. Wis gak iso kaya apa-apa, ngrasani. Enten apa mboten? Masya Allah. Kalau nggak bisa memberi, jangan kau sakiti. Minuman. Ayo, ngapunten. Kalau kita mengupas kisah-kisah masa lalu ya Allah Pak, betapa orang-orang dahulu itu luar biasa kepeduliannya. Ada seorang alim yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini sugih Pak, kaya raya. Sugih. Niku nyuwun sewu, nggak ada toko besar di antara. Satu saat ngerewangi dodolan. Sing antri kathah, baris antri. Setelah ngeladeni, di separuh mari ngeladeni ku nyuwun sewu, sing separuh dari diladeni. Terus Pak Imam Abu Hanifah ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu ngapunten nggih, toko kula tutup. Lho Pak Yai kok ditutup lan napa? Wong kula durung diladeni. Ngapunten nggih, sampe tinggal ten pojoknya ten toko. Gak usah noleh nang pojok iki umpama mawon ya. Halo. Nah, niku Bu, lho toko Bu saken ketolak mboten payu nggih, lho tiange lungguh Bu ten ngarepe toko. Niku nggih butuh payu, barange nggih butuh laris, niku nggih butuh dhuwit, butuh ngingoni anake sekolah. Saken Bu mboten sing tuku, sampeyan tuku mriku kabeh nggih. Barang sing kula dol ten mriki kali sinten kok kualitasnya sama. Hargai podo seakan Bu sama tuku mereka seakan Bu pun kula tutup tuku niki. Kula takok. Ana wong Kutorejo saiki dodolan model ngono. Kenapa kok Imam Abu Hanifah begitu peduli? Atine bening ya Allah. Ndane wong iku cek sakno gak payu blas kok aku kok laris tak pek dhewe. Wis Bu Pak, sakno Pak tuku nang kono. Bali ngono jilbaban gembruduk nang Indomaret nang Alfamart sebelah ono tukune wong Islam bukaji gak payu kok mentolo. Halo enten apa mboten? Enten wong gak teko alhamdulillah ya. Kula niku kadang-kadang Bu wae rendeng ngoten niku ngapunten nggih nang omah niku jam 4 ate udan deres sampai kadang-kadang sampai isak keder sampai jam 09.00 kula ku brebes pilih ditakoki deknya kula. Lah kok ya sampean kok netes mikir apa? Aku lho Bu bayangno wong sing dodolan nang ngene benteng. Enten mriko kotor untuk jalan benteng Bu, wong dodolan bakso, dodolan tahu tek, dodolan koket pedang kaki lima lho. Udan Bu ke jam 4 sore sampai dalu padaku mulai buka udan. Gak payu ya Allah. Saya menangis. Ya Allah, berikan terang hujan ya Allah agar hamba panjenengan bisa laku mencari nafkah ya Allah. Minimal saat pesawat itu doa Pak, peduli. Syukur-syukur sampai bisa memberi.
ojo nurehken. Mereka hamba Allah, mereka butuh makan, maka terlaknat nek koruptor sampai luwe-luwe duit. Jadi Pak Zaidul MZ almarhum sing pantes koruptor dibunuh hukum tembak karena kejahatannya tinggi, Pak. Saya kalau korupsi, Pak, gak sampai uang kemelaratan koyo ini. Aduh, gak nanggung-nanggung, Pak, miliaran triliunan. Ayo, apa yang bisa kita buat? Dalam sholat kita banyak mendidik tentang peduli. Kalau disusunan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna, ya Allah, berikan kami keselamatan, berikan kami keberkahan kepada kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan berikan keselamatan keberkahan kepada hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Ini kan sindiran kita. Dongo kok gaya wae dhewe tok. Dalam sholat diajari berdoa untuk hamba-hamba Allah yang lain. Wa ala ibadillahi sholihin. Ayo direnungkan. Gak dongo gak awake tok, tapi ndongakno wong liya. Kula nate, Pak, ya terkait dengan udan niku. Kula nggak ada family. Ado-ado dodolan tahu tek. Udan ke jam 4 sampai jam 1 bengi. Kula mari subuh mlaku-mlaku nang omahe. Ya napa man bau dalu udan. Tahune payu piro piring. Enul dinul. Gak payu belas. Pernah sambayang no kowe. Paling jenengan pun itu kunang tuku lombok tuku apa namanya wong pasar-pasar sing tuwek ambek ngantuk-ngantuk aja atik dinyangku yo sakno. Halo. Wis diatur mbek sedekah. Mbak niki Mbak pinten? 5.000 nak karo 10.000. Niki nak boten usah nangis mereka. Matur nuwun. Demi Allah diganti sama Allah sama. Saya sering membuktikan memberikan 2.000, memberikan 50.000 diganti berkali lipat. Nyuwun sewu, matematika Allah berbeda dengan matematika manusia. Sing punya welas otomatis sak mampune. Yakinlah, hidup ini tidak cukup dengan otak, tapi dengan hati. Hati ini diisi harus dengan yakin, syukur, sabar. Man sama sing duwe terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aja terima lek, terima kono kasih neblas, bedodok sampean. Paham? Ini mumpung macet banyak anak-anak, sama sing ganti karo wong tua ya, sing roman karo wong tua sampean. Demi Allah, sepanjang anakku roman nang wong tua, gak kira uripe melarat barokah. Saat ini kula ku anak yatim piatu. Bapak ibu pun boten enten. Maratuwa lanang meninggal tahun 2000. Maratuwa itu 2017. Bapak kula dhewe meninggal tahun 2014. Ibu kula 2015. Dulu saya jahat, Pak. Saya kerja nyonya kula beto sembako, kula ngekei duit. Gak kata waktu kula jatah 400 belulang. Sama. Niki Pak Bu damel jajah. Wis gak usah nak ya boten sampean damel. Kula diceblek. Muga-muga rezekimu gak sat-sat nak ya. Muga-muga rezekimu gak sat-sat. Oh mulya nak nang Mojokerto. Nangis kula. Derek sampai Mojokerto kula nyetir mobil. Ya Allah, banyak rezeki yang datang. Ini butuh keyakinan, tidak butuh pintar, tapi butuh yakin. Yakinlah, peduli kepada Allah, sesama hamba Allah, apalagi kepada ibu bapak kita, saudara kita yang tidak mampu, pasti dijamin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kita tidak cukup hablum minallah saja,
Tapi hablum minan nas, komunikasi yang baik, memberi, menyayangi, jangan menyakiti. Siapapun mereka, kita tidak punya hak untuk menyakiti. Siapapun mereka, apapun agamanya, ketika kita mengganggu mereka, kata Allah, wallahi la yu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah yang menarik juga tentang orang-orang banyak sedekah. Nyun sewu, saya pernah ceramah di Bangsal, ceramah kemanten. Nyun sewu zaman itu kira-kira 17 tahun yang lalu. Kalau niku dikasih berkat, masya Allah, kawat deh. Untung gak mau mobil, gak sepeda, gak bisa bawa, keranjang enten. Mari ngoten, enten buku cilik ini, buku cilik. Judulnya apa? Sedekah sebagai terapi penyembuhan penyakit. Sedekah sebagai terapi penyembuhan penyakit. Kok aneh iki buku dicawili ini. Banyak kisah-kisah. Ternyata nih ono wong loro gak waras-waras. Benar. Nang dokter wis diklaim mati, wis. Sekian bulan mati. Ternyata dengan banyak bismillah sedekah sebanyak-banyak waras, Pak. Apa hubungannya sedekah kok karo penyakit itu gak nyambung, Pak. Tapi inilah Rahman Rahimnya Gusti Allah. Ada kisah nyata, Pak. Ono di Mesir itu ada seorang ibu, ya, janda, anaknya di luar negeri, dia hidup sendirian, kena kanker payudara. Kena kanker payudara itu sudah stadium 4, menurut dokter, Bu, hati-hati, umurnya diprediksi hanya 4 bulan. Akhirnya buka lowongan sampai tembus Indonesia mencari seorang ibu rumah tangga sing enom, ya, kemudian mau merawat dia. Akhirnya ada seorang ibu yang baru melahirkan 2 bulan, melarat, selama dia melarat. Sing dibutuhkan seorang ibu TKI, tenaga TKW. Ngomong mbek sing lanang, Mas, awak dhewe melarat ta, Mas? Ya apa? Aku tak kerja nang Mesir iki, Mas yo. Sampeyan izini ta. Soalnya sing dibutuhno wedok. Ya Dik, gak apa-apa. Anake tak rambute, semoga donga denunga, muga-muga selamat barokah. Ya Mas, bismillah. Berangkat ke Mesir. Berikut setelah berangkat, dikontrak 2 tahun. Ya, kontrak 2 tahun. Ternyata setelah baru 2 bulan, niku jeragan sing di payudara ini setelah dirawat, wong wedok niki nek terjeding sampai 1 jam. Curiga sing jenenge jeragan, gak ngono rek. Jijik kaya apa? Pembantuku iki nek nang ngene jeding mari ngrambut aku sampai saja. Apa risi kok pas terpaksa. Suatu saat ditakoni. Cara Jawa ini, Mbak, sama nang mari ngerawat aku kok sampai berjam-jam nang ngene jeding. Iku risi sampe aku mek sampean risi jijik ya gak apa-apa, sampean gak nang kene gak apa-apa. Mboten, Bu, mboten. Kula niki ngapunten, sakjane kula niki baru melahirkan 2 bulan, mestine kula nyusoni bayi. Tapi mergo mboten disusoni, akhirnya payudara kula merentang. Ngerti merentang, Bu? Apa? Ngrangsemi. Aku dhewe gak tau ngrangsemi ya apa carane ngrangsemi yo. Nyusun. Jadi diperes sampai keluar. Sambil meneteskan air mata. Saya ini lagi meninggalkan bayi saya, Bu. Apa kata jeragan? Astagfirullahaladzim. Jadi sampean iki ninggal bayi sing umur 2 bulan yang mestinya harus sampai susui. Nggih kula terpaksa, Bu, terpaksa kondisi ekonomi saya ndak. Saya miskin. Saya diizini suami. Wes gini. Kamu kan saya kontrak 2 tahun, tak bayar 2 tahun. Mulai dhisik. Iki tak bayar 2 tahun iki bukan berarti sampean harus balik maneh. Sampean balik maneh alhamdulillah, tak buat kontrak lagi. Kalau gak balik aku harus ikhlas. Duit yang baru kamu 2 bulan tak bayar 2 tahun, ikhlas karena Allah. Wis mulia sampean. Subhanallah, menangis sing jeneng saking senenge begitu diberikan tiket. Kemudian si jeragan iki periksa ke dokter malih. Setelah 1 minggu, 2 minggu, periksa di dokter, heran.
Kenapa? Ternyata kanker payudarnya sembuh total. Sana ambil konsep apa Bu? Pakai resep apa? Ramuan apa kok bisa hilang sama sekali? Wallahu a'lam dok. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar seorang ulama yang berpendapat sedekah mampu membuat terapi kesembuhan penyakit. Ini gak nyambung cara medis, tapi kan yakin kepada Allah, membantu kepada sesama, sedekah menyerahkan orang, Allah memberikan pengobatan tersendiri. Halo, ini pentingnya wong iman Bu. Tidak hanya mengandalkan otak saja, tapi hati nurani diisi dengan yakin, syukur, sabar, dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu Hasan Al-Basri, ulama besar, pernah mengatakan, berbuat baiklah kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Berbuat baiklah, jadilah orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jamin tentu. Halo, aku selalu pegel. Jamin kan? Sebelum saya lanjutkan, tetaplah bersama kami setelah yang satu ini. Kalau ngampun tak ngunjuk sih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu kisah lagi yang menggelitik. Kisah nyata di masa salafus saleh. Mudah-mudahan 5 menit cukup. Enten seorang laki-laki sudah punya istri, sudah punya anak. Cuma orang laki-laki ini bengi mendem. Ngerti mendem? Mabuk di warung pojok, mari isak ngoten wis nang warung, subuh mulih. Bengi mendem. Suatu saat meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, istrinya kupuh, ngomong tenggone masyarakat, Pak tolong umumno tenggone mriku langgar. Bojo kula meninggal dunia. Dumono. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kali. Telah meninggal dunia bapak ini. Wong sing ngrungokno, walah wong sing biasa mendem itu tak sing mati. Akhirnya kono sing teko. Aras-arasen. Padahal yang sing mendem iki ndak ganggu orang. Nggih mendeme memang sulit dia prai teko mendem niku. Nek gak ngombe, nek gak mabuk niku koyo ya napa. Tapi mabuk nggih kelpek-kelpek kabeh iki mboten nek ganggu orang, gak ada ngamuk-ngamuk. Gak ada ngamuk-ngamuk. Niku bener. Ketika meninggal dunia, gak ada yang ngurus sedikit pun. Akhirnya istrinya bingung. Dolek mlayu ten gone sawah-sawah dolek wong tibae ana wong papat wong lanang-lanang. Pak, tolong Pak, masyarakat boten sing purun ngedusi jenazah bojo kula Pak, tolong nggih kula kei dhuwit. Oh nggih, ditusi. Mari ditusi dikafani sak isoe. Pak sampean salat Pak, kula Bu mboten tau salat jenazah gak iso. Wis ngono nek dikono kuburan. Kuburane nggih pinggir dalan ngoten niku. Nah, la tenggane sisi dalan itu enten gua di lereng gunung gua. Ten mriku enten seorang alim masyarakat situ yang memang seorang tokoh wong pinter semeditan mriku dalam arti tirakan. Wiritan apa? Ketika dia wiritan itu nyuwun saya koyo ada semacam ilham. Muduna ana jenazah durung disolati, paranono salat ono. Semacam ada perintah kertek mudun ya Pak. Ketika mudun diitik di masyarakat, gemuruh teko kabeh. Pak Yai, panjenengan badhe napa? Apik nyolati jenazah niki. Ngapunten Pak Yai, tiyang iki berbengi mabuk wong niki. Bengi mabuk. Masyarakat pun boten purun nyolati. Lah jenengan badhe nyolati? Gak masalah. Aku ada semacam insting untuk perintah sholat nyolati jenazah. Wis ngene untuk meyakinkan. Bu, bojone kakek. Tolong sampeyan cerita, suami sampeyan iki selama hidupnya elek apik critakno kabeh. Nggih Pak Yai. Pertama Pak Yai, ngapunten. Semua masyarakat tahu bojo kula ben-bengi mendem sampai subuh. Tiap malam Pak Yai. Niku sing cacate. Tapi nyuwun Pak Yai, setiap subuh teko adus keramas, sholat subuh nangis, tobat. Penting ngoten Yai. Niku. Yang kedua Pak Yai,
Bojo kula niki cinta ya anak yatim pol. Omah kula niki Pak Yai gak pernah sepi anak yatim. Pokoknya anak yatim joko tempe ae lho sapa kok anak yatim digo mriki dingoni beberapa bulan wis gak kerasan mulai joko maneh. Niku bojo kula Pak Yai. Sayangnya terhadap anak yatim melebihi dengan anak kandungnya. Diurus-urus, disayang, dirangkul. Niku mbek anak yatim, masya Allah Pak Yai. Niku bojo kula. Apa kata Pak Yai? Hei masyarakat, wis ngerti kelebihannya wong sing mabuk iki. Nggih, ayo salat bareng. Apa artinya? Itu isyarat bahwa sama jangan sering menjustifikasi orang. Oh, bejat kelakuannya. Sapa ngerti ternyata dia wong sing ketok jahat itu ternyata juga sayang pada anak yatim. Yang kedua, betapa mulianya orang yang peduli terhadap sesama hamba Allah. Paham Bu? Urusan ono plus minus ikut jahat, ikut cuek, ikut cerewet, tapi ternyata juga sayang juga loman. Sapa ruh? Ono ketok itu untuk meneng tapi gak peduli blas ya ono. Halo? Oleh karena itu kembali pada tema yang saya buat, bahwa urgensi peduli sesama nilainya sangat tinggi. Ayo, kalau kita tidak bisa memberi, jangan menyakiti. Bahwa kita memuliakan sama hamba Allah, dijamin oleh Allah, kita tidak cacat. Hubungan baik kepada Allah dan baik kepada sama manusia. Waktu ketiban timbo cekap semanten atur kawula ngampun dengan kata. Biasanya ada doa betul? Pakai doa? Kalau doa aminnya yang benar nih. Kau usah banter-banter. Dengarkan, hayati doa kita. Ada orang amin itu 3 macam. Ada begini, amin, amin, amin. Ada yang begini, amin, amin, suwe nire, amin, 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 suwe nire, amin. Ada yang amin, amin. Yang betul yang mana? Amin. Yang ketiga. Doanya itu artinya berbeda. Kalau amin, ya Allah berikan kami rasa aman. Amin, orang yang dapat dipercaya. Amin, ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kami hadir di tempat ini ya Allah. Hamba yang lemah ya Allah, hamba yang bodoh, hamba yang tidak tahu diri ya Allah. Kami belajar di sini adalah belajar tentang syariat panjenengan ya Allah. Dengan niat yang baik ini ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Ya Allah, bimbing hati kami ya Allah. Bimbing lisan kami ya Allah. Bimbing pandangan kami ya Allah. Bimbing pendengaran kami ya Allah. Bimbing cara berpikir kami ya Allah. Bimbing perilaku kami ya Allah. Ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Jalan yang penuh kasih sayang dan ampunan panjenengan ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang taat kepada panjenengan ya Allah, dan peduli terhadap sesama hamba panjenengan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kekuatan lahir dan batin ya Allah, di dalam mengarungi kehidupan ini yang banyak musibah, banyak masalah. Lindungi kami, luruskan kami, rahmati kami, tolong kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa bapak ibu kami, ampunilah dosa anak-anak kami, ampunilah dosa para guru kami, ampuni dosa kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada istri yang durhaka pada suaminya, ampuni mereka ya Allah. Jika di antara kami di tempat ini ada suami yang tidak sayang pada keluarganya, ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, tanpa bimbingan panjenengan ya Allah, tanpa pitulung panjenengan ya Allah, kami hina tersesat. Untuk itu luruskan hati kami, tolong kami, berikan petunjuk yang benar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkanlah segala urusan kami, urusan anak-anak kami, urusan adik-adik kami, urusan kakak kami, urusan orang tua kami, urusan sahabat-sahabat kami, urusan tetangga kami. Mudahkanlah ya Allah. Mereka adalah hamba panjenengan ya Allah. Jadikan kami hamba yang sempurna ya Allah, untuk selalu taat kepada panjenengan ya Allah, dan senang berbagi terhadap sesama ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam,
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Rabb. Allahumma khtim lana hina shalah. Cabut nyawa kami ketika kami sedang melaksanakan salat ya Allah. Allahumma khtim lana hina du'a. Cabut nyawa kami ketika kami sedang berdoa ya Allah. Allahumma khtim lana hina qiraatil Qur'an. Cabut nyawa kami ketika kami sedang membawa dan membaca Al-Quran ya Allah. Qad kunna syauqun ilaik. Kula rindu kali panjenengan ya Allah. Kula cinta kali panjenengan ya Allah. Cintai kami, sayangi kami. Nuhibbu liqa'aka fi jannatika ya Allah. Kami ingin melihatmu di surga panjenengan ya Allah. Ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta Nabi Muhammad ya Allah. Wa ma'a abina ummina beserta ibu dan bapak kami ya Allah. Allahumma ya Allah ij'al hadzal majlis majlisan mubarak fihi rahmah wa hidayah wa inayah wa amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.